Ferdiansyah. Di sini kami akan membahas tentang kualitas demokrasi dari masa ke masa. Nah, kami telah mengundang 4 narasumber. Di antara 4 narasumber tersebut memiliki beberapa kualitas demokrasi masing-masing loh. Nah, yang pertama itu dari narasumber demokrasi parlementer. Yang kedua, narasumber dari demokrasi terpimpin. Lalu yang ketiga, demokrasi Pancasila, dan yang terakhir demokrasi reformasi. Nah, daripada kelamaan, kita langsung panggil aja. Ini dia. Oh ya, sebelum mulai, perkenalkan diri kalian dulu dong ke penonton. Halo semuanya, nama aku Panji Bagus Julianto. Halo semuanya, nama saya Mayang Sari. Halo semuanya, nama saya Rafael. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sinzia Bisa Zalia Saputra. Oh ya, bagaimana kabar kalian nih? Bukan apa yang masih kalian jalani? Alhamdulillah kabar saya baik. Kesibukan dekat kali ini ya mungkin cuma tugas project V5 ini sih. Ya, alhamdulillah kabar saya baik dan kesibukan saya lagi menjalankan proyek kelima sih. Kalau saya baik, masalah sih lain juga bisa. Oke, untuk kabar saya ini alhamdulillah baik dan kalau untuk kesibukan kita adalah mempunyai kesibukan masing-masing ya. Jadi ini kita saling belajar dan Oh ya, ya, kalian tahu nggak sih kalian diundang di sini mau ngapain? apa tuh? Jadi kalian diundang di sini kita akan membahas tentang kualitas demokrasi dari masa ke masa. Nah, sebelum masuk ke ini, saya mau nanya menurut kalian apa sih demokrasi itu? Menurut saya, demokrasi itu adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Itu sih yang saya tahu. Mungkin saya hanya menambahkan jawaban dari saya. Jadi demokrasi itu berasal dari kata demos demokratos. Demokrasi rakyat dengan status artinya kekuasaan. Yang berarti secara garis besar adalah demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat yang bisa adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Saya dan Pak Ibu sudah diterapkan selalu maupun tidak langsung. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan lagi dari karena demokrasi yang jelas tapi dengan cara yang baik lagi. Jadi dengan intinya demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang dimana tahta tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Jadi singkatnya rakyat itu mempunyai hak untuk pengambilan suara dan juga contohnya seperti pemilihan presiden itu pasti kita membutuhkan suara rakyatnya dan itu tuh berpengaruh itu merusak kehidupan masa depan kita. Wah, debat keren ya. Berarti itu kekuasaan dipegang oleh rakyat ya. Nah, yang kita tahu kan Indonesia telah mengganti sistem demokrasinya sebanyak 4 kali, yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi yang sedang kita jalani nih. Nah, menurut pendapat kalian masing-masing, dengan adanya 4 perubahan demokrasi itu di Indonesia itu seperti apa? Mungkin kalau menurut saya adanya perubahan demokrasi itu adalah hal yang baik
Dengklok bukan cuma sebuah nama tempat, tapi jadi saksi bisu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 14 Agustus 1945. Jepang yang saat itu menjajah Indonesia akhirnya menyerah kepada sekutu. Para pemuda mendengar berita tersebut langsung bergerak menemui Bung Karno dan Bung Hatta berharap agar proklamasi segera dilakukan. Namun, permintaan golongan muda ditentang oleh golongan tua karena golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus diputuskan setelah sidang PPK. Bung Karno. Bu, kami mendapatkan informasi bahwa Jepang sudah kalah dengan sekutu. Ayo lakukan proklamasi. Tunggu apa lagi? Tidak bisa seperti itu. Kita rapat di sidang PPK ini. Ini bukan masalah yang tidak tunda-tunda, Bu. Tahu tidak bisa semuanya harus ada penjelasan. Sudahlah, kalau begitu, kamu harus tunda, kami mundur diri. Setelah golongan muda keluar, golongan muda berkumpul untuk merencanakan tindakan lebih lanjut. Bung Karno sangat kepala sekali. Kita tidak bisa menunggu. Proklamasi harus segera dilaksanakan. Saya rasa kita harus menculik Bung Karno supaya beliau mau memproklamasikan kemerdekaan. Tapi apakah ini tidak berlebihan? Tidak, ini demi kepentingan negara. Jika kita terus menunggu, momen ini bisa hilang. Ayo Bu, merdeka, merdeka, merdeka. Soekarno, Hatta terlihat gelisah. Tiba-tiba, Sandoko Sindi dan Wikana masuk dengan wajah serius. Kami sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Jepang sudah kalah. Ayo lakukan proklamasi. Kita dapat memahami situasi. Tidak bisa sembarangan karena Tenang lalu karena kamu juga ingin kemerdekaan agar segera rencana yang matang. Jika kami menunggu lebih lama, bangsa ini akan jatuh tangan penjajah. Atau kita akan menunggu mereka mengambil kesempatan ini. Baiklah, aku mesti sebagai pihak negara dan bangsa. kita menyatukan para semangat pemuda untuk ingin kepentingan rakyat. Mari kita lakukan. Dilanjutkan dengan penculikan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan semuanya dulu. Aman, aku jangan tabrak. Sekali. Setelah melalui perdebatan panjang, Soekarno dan Hatta setuju kemerdekaan. Malam itu, mereka dibawa kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi yang akhirnya akan dibacakan pada 17 Agustus 1945.
kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! 17 Agustus 1945, Bung Karno akhirnya setuju memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kembali ke Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksana Maeda pada pukul 10 pagi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah semangat dan keberanian para pemuda yang memaksa bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Berkat keberanian mereka, kita akhirnya menikmati kebebasan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya ke sistem demokrasi parlementer. Nah, menurut Panji, bagaimana sih dengan yang pada saat itu Indonesia telah menganut sistem demokrasi parlementer? Menurut saya sistem demokrasi parlementer itu diambil dari kata parlemen, dan parlemen itu adalah sebuah lembaga yang dimana beranggotakan anggota DPR dan MPR, dan anggota DPR dan MPR itu dipilih oleh rakyat pada pemilihan umum. Nanti anggota DPR dan MPR ini akan dipilih Perdana Menteri untuk dijadikan sebagai kepala pemerintahan. Daripada sistem demokrasi parlementer ini, kepala negara dan kepala pemerintahan itu dibagi menjadi dua, dan itu sangat terpisah. Kepala negara itu presiden yang digunakan sebagai simbolis saja, sedangkan kepala pemerintahan itu adalah perdana menteri yang digunakan untuk menjalankan sistem demokrasinya di Indonesia. Oh, demokrasi parlementer seperti itu ya. Menurut saya, bagaimana dengan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin menurut saya pribadi itu adalah sistem pemerintah
pada sidang Politbiro ini, saya nyatakan bahwa kita sudah mengalami kekalahan pada presidensi Madiun. Oleh karena itu, kita harus gantikan ideologi negara Indonesia dengan cara memperkuat PKI dan menyisihkan tentara Indonesia agar kita menjadi yang terkuat. Sekian, terima kasih. Inilah para pasukan Cakrawirawa di kediaman Jenderal Ahmad Yani. Jenderal disuruh menghadap ke Bapak Presiden. Sini baru datang. Penting apa urusannya? Ada urusan penting dengan Bapak Presiden. Kalau gitu saya mandi dulu. Tidak usah mandi Jenderal. Mantap kamu. Saya mau mandi dulu. Jenderal Ahmad Yani pun menyampaikan halaman pasukan Cakrawirawa. Mengeksekusi Jenderal Ahmad Yani. Sebaiknya kita kembali ke markas. Setelah selesai mengeksekusi Jenderal Ahmad Yani, para pasukan Cakrawirawa langsung pergi membuat Jenderal Suprapto. Sebelumnya, Jenderal Suprapto mengetahui bahwa bangsa Indonesia baik saja. Negara sudah tidak baik-baik saja.
Oh, jadi begitu ya peristiwa ke-30 SPKI. Nah, kalian tahu nggak sih setelah pergantian Presiden Soekarno atau pemerintah Soekarno, Indonesia pada saat itu banyak terjadi perkembangan yang sangat besar. Salah satunya dalam pembangunan dan pergantian demokrasi Pancasila. Bagaimana pendapat Christian mengenai demokrasi Pancasila ini? Oh, tapi kalian tahu nggak sih, walaupun pada masa itu di Indonesia sangat jaya-jayanya loh, ekonomi yang stabil dan bertumbuh, pemerataan pembangunan, terus kriminalitas sedang terkontrol. Tetapi ada banyak tragedi yang juga di Indonesia sampai pemerintahan Soekarno yang memimpin selama 32 tahun akhirnya jatuh juga. Oh, salah satunya tragedi penembakan Universitas Trisaktia. Bang, kira-kira bagaimana sih tragedi penembakan mahasiswa Trisakti bisa terjadi? Gimana ya kira-kira? Kita lanjut ke temanya. Tahun 1998 adalah puncak krisis di Indonesia. Saat reformasi lahir dari cerita dan cerita rakyat yang menuntut perubahan. Ketika langit Jakarta dihiasi asap dan ratusan, penculikan aktivis menjadi senjata untuk meredam suara-suara kritis yang menggema di jalanan. Tragedi Trisakti, sebuah luka yang tak pernah kering, merenggut 4 jiwa mahasiswa yang berani berdiri di garis depan, menjadi martir bagi keadilan. Ini adalah kisah tentang harga sebuah kebebasan yang tak ternilai, dibayar dengan darah, air mata, dan keberanian yang tak tergoyahkan, mengukir sejarah dalam setiap langkah menuju kemerdekaan sejati. Inilah Munir Said Toli. Selamat pagi rakyat Indonesia. Negara demokrasi dengan pemimpin tinggi, negara kaya menyimpan harta, negara indah menyimpan ribuan kisah. Tapi di balik keindahan dan alam ada iblis berwujud manusia. Mereka munafik, mereka jahat. Mereka tidak mengindahkan hak-hak dasar manusia. Aku aktivis HAM. Namaku Munir Said Tolib. Orang-orang memanggilku Munir, namun aku lebih tepatnya si perusahaan pemerintah. Aku berdiri di negeri yang katanya adil, pemerintah yang katanya melindungi, namun nyatanya suara Anda hanya dihargai jika Anda punya money. Negeri ini katanya adil, katanya pemerintahnya mengayomi, padahal pemerintahnya lebih sibuk membangun citra diri, sampai lupa yang terinjak di bawah kaki. Penculikan aktivis 98. Dua aktivis yang berani berdiri di tengah kegelapan, keriuhan, menyuarakan harapan tentang kebebasan, hak asasi dan keadilan. Mereka adalah Elang dan Harun, kedua mahasiswa yang berani untuk menyuarakan. HAM bukanlah sekedar kata di atas kertas, bukan hanya janji yang cepat terlupakan. Ia adalah napas dada yang merdeka, cahaya harapan dalam hidupnya tak bisa terkatakan. Terpasang tentang suaramu mengapa? Untuk terpikir, perjuanganmu takkan sia-sia. Tangkap mereka. Katanya setiap insan lahir merdeka, tapi mengapa hanya suara tertentu yang bisa terdengar jelas? Jangan khawatir, kata mereka sambil tersenyum. HAM dijaga ketat, hanya suara yang duduk. Mereka bilang HAM adalah hak untuk semua, tapi mengapa
Jadi, kalau rakyat negeri ini berbicara, mereka bisa hilang gitu aja. Ini yang disebut demokrasi. Tenang, ini soal stabilitas. Jadi yang mengatur kadang perlu ditindak tegas. Stabilitas apa yang Anda bicarakan? Kenapa Anda takut pada suara rakyat? Apa jadi kosong? Apa negara cuma menyerahkan jadi kosong? Gimana keadilan sesungguhnya? Kami sedang menjaga kedudukan, apa kami tidak lihat? Tanpa ketenangan ini negara bisa kacau. Kacau, justru ketakutan Anda yang membuat negara ini kacau. Stabilitas negara lebih penting. Bajingan kau! Hak-hak dasar manusia lebih penting. Gimana tuntutannya Anda? Dasar goblok! Doa kamu tentang birokrasi negara yang baik. Kamu hanya diundang. Kami anu bakal. Lalu Munir diungkap. Kejadian ini dalam selanjutnya adalah Trisakti. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 12 Mei 1998, suasana kota Jakarta berubah menjadi tegang dan mencekam. Udara terasa penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Suara sirine, teriakan massa, dan tembakan menjadi latar belakang sehari-hari. Kota-kota ini berubah menjadi perang medan ini dengan jalanan yang penuh dengan puing-puing, bangunan yang terbakar, dan orang-orang yang berlarian ketakutan. Para mahasiswa kumpul dan berorasi melakukan long march. Saudara-saudara mahasiswa Trisakti sekalian, kita berkumpul di sini bukan tanpa tujuan. Kita berkumpul di sini untuk memperjuangkan reformasi. Reformasi! Malik, kita kapan sih mulai membaca? Lama banget. Sabar dan Sasa, kita tunggu teman-teman kita satu dulu. Jadi semangat ya. Hah? Loh, Budin, kamu ngapain di sini? Tidur di rumah saja. Ayo berdua pulang menunggu. Semua sudah siap. Mereka pun maju ke depan pintu gerbang. Reformasi! Reformasi! Malik, aku setuju dengan tulis kita. Tapi aku khawatir. Aina, aku mengerti kekhawatiran, tapi kita harus berjuang untuk bangsa ini. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar. Tenang. Kita tetap tertib dan ramai. Ingat, kita mahasiswa Indonesia yang kita ramai. Misi yang tadi, bolehkah saya meminta satu perwakilan dari kalian untuk berbincang? Ada Pak? Saya saja, Pak. Oke, baik, silakan. Silakan, Pak. Apa yang Bapak sampaikan? Saya paham aspirasi adik-adik semua. Namun, saya mohon aksi ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih damai lagi. Bagaimana kalau kita berbincang? Berbincang. Kami sudah berulang kali menyatakan aspirasi kami. Tapi seperti kami tidak didengar, Pak. Saya paham kekecewaan adik-adik. Namun, aksi ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Mari kita berbincang, menyampaikan aspirasi adik-adik dengan baik, dan mencari solusi yang terbaik. Tapi kami takut, Pak. Janji-janji yang Bapak janjikan hanya seperti dari palsu. Saya akan pastikan aspirasi adik-adik akan disampaikan ke pihak yang berwenang, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang adil. Baik, Pak. Saya akan sampaikan usulan Bapak. Tapi kami akan tetap memantau perkembangannya. Siap, terima kasih. Semoga kita bisa mencari solusi yang lebih adil. Saudara-saudara semua, mereka telah berjanji menyampaikan aspirasi kita kepada pihak berwenang. Sekarang kita balik ke kampus.
bagi mereka mendapatkan. Saya yakin jika mereka ikat janji, kita akan mengadakan demo lagi. Lu semua ngapain nih sebenarnya? Awal tujuan kita melakukan ini, kalian lupa? Dia siapa sih? Kenapa ngomong kayak gitu? Udah, masalah aja. Asal mahasiswa kocak. Minta maaf sini, tarik perkataan yang tadi, atau gue pukul sampai Pukul aja kalau bisa. Jangan dong. Emang dia siapa? Kenapa kalian belain dia kayak gitu? Kan dia yang mulai. Wah, bener-bener. Dia pakai juga. Dan gimana sih? Kalian jangan munafik, jangan kalian mengkhianati rakyat. Tembak mereka. Hahaha, dasar rakyat bodoh. Kalian tidak tahu sudah melawan siapa. Inilah aksi kamisan damai dari kami. Sudah berulang kali kami menyampaikan atau melakukan aksi ini. Namun, pertanyaan kami masih sama. Di mana kami? Pak, Bu, di mana? Kami di sini berdiri. Kami diam. Dan menggunakan hati kita sebagai simbol duka cita daripada korban. Payung sebagai simbol perlindungan dan istana negeri sebagai simbol kekuasaan. Oh, jadi begitu ya kejadian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Dari cerita itu kita bisa terbayang bahwa kerusuhan pada saat itu kacau sekali ya. Iya, semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi di Indonesia. Tapi kalian tahu gak sih, setelah rezim Soekarno jatuh, sistem demokrasi kita diubah menjadi sistem demokrasi reformasi. Nah, menurut Cynthia, mengenai sistem demokrasi reformasi itu seperti apa kira-kira? Baik, menurut saya demokrasi Indonesia itu atau secara unik, yang dimana menandai berakhirnya era demokrasi Pancasila.
Nampaknya kerusakan di negeri ini sudah makin parah. Aku, Munir Said Tholib, bersumpah untuk melanjutkan pendidikan demi membela HAM, demi keadilan, dan atas nama keadilan. Keadilan! Pesawat Garuda penerbangan nomor GA974 kursi 40G. Munir saat transit di Cangai, ia mampir di salah satu kafe di sana. Ia memesan jus jeruk, kemudian meminumnya. Lalu ia melanjutkan penerbangan Amsterdam, Belanda. Saat di pesawat, ia merasakan perutnya sakit dan sempat beberapa kali ingin toilet. Kemudian ia dipindahkan ke kursi eksekutif dan dibantu oleh dokter untuk mengurangi indikasi. Namun, nampaknya dokter tidak bisa menolong Munir karena racun sudah menyebar. Lalu Munir wafat dalam penerbangan. Setelah Munir diracun, pemerintah berupaya untuk menutupi kasus Munir. Bawa dia. Munir dibawa ke tempat rahasia, kemudian pemerintah menutupi kasusnya. Tokoh yang terlibat Munir Said Tholib, Anoni Bitam, dan dokter. Setelah Munir wafat, Indonesia teriak. Suara yang lantang memperjuangkan keadilan telah bukan. Pemerintah kemudian menelusuri kasus ini. Sebuah konspirasi yang melibatkan banyak pihak. Namun, walaupun tubuhnya telah tiada, semangat dan perjuangan Munir tetap hidup. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Ataukah memang Munir hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang tinggal tanpa keadilan? Bukti bahwa pemerintah pernah membuang kasus ini. Jokowi pernah berjanji untuk mengusut kasus ini pada 2016 silam. Kasus ini terancam kadaluarsa pada 2022 lalu berdasarkan pasal 78 ayat 1 KUHP. Kewenangan menuntut pidana kasus karena kadaluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Pasal 78 ayat 1 KUHP. Sudah 17 tahun kasus pembunuhan Munir belum juga tuntas. Mau dikemanakan kasus ini sekarang? Sekian dari kami. Terima kasih. Ini masuk ya? Ya.
Wassalam.